Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral terhadap ekosistem dunia dan terutama agar hutan menjadi sumber bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Belajar dari pengalaman masa lalu, di mana hutan hanya menjadi objek eksploitasi ekonomi semata, di mana praktek tersebut tidak berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Maka, pola pengelolaan hutan memerlukan perombakan tata kelola secara mendasar. Salah satu model pengelolaan yang sedang didorong pemerintah yaitu hutan negara yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, di mana hutan dikelola secara berkelanjutan dan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi-fungsi hutan. Masyarakat wilayah Kabupaten Lampung Barat untuk berbudidaya tidak lepas akan menggarap lahan adanya di dalam kawasan hutan. Karena itu melalui Menteri Kehutanan bahwa ada regulasi kegiatan program hutan kemasyarakatan. Jadi di Kabupaten Lampung Barat dengan adanya masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang sebagian adalah masyarakat petani yang sudah terlanjur menggarap di dalam kawasan hutan, mereka ada satu program hutan kemasyarakatan yang dicanangkan oleh Menteri Kehutanan. Sementara di Kabupaten Lampung Barat dicanangkan yaitu seluas 24.760 hektar areal pencadangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Sedangkan untuk penetapan kelompok HKM-nya itu adalah 50 kelompok tani HKM yang di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Sementara dari program Pak Bupati Kabupaten Lampung Barat bahwa target yang ingin dicapai program HKM ini adalah 40.000. Sementara program yang baru dicanangkan di Kabupaten Lampung Barat baru 24.760 hektar itu baru mencapai sekitar 53%. Jadi program kegiatan HKM yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat belum tercapai. Karena itu untuk mencapai program HKM ini di Kabupaten Lampung Barat tidak lepas dukungan dari semua pihak, terutama dari penyuluh, juga dari stakeholder lain. Sementara program untuk mencapai ini dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mencanangkan salah satu kalau dari Dinas Kehutanan itu adalah fasilitasi kelembagaan kelompok taninya. Pengelolaan HKM sebelum program HKM itu kita dilaksanakan, setelah dilaksanakan yang pertama dari segi dari masyarakat itu sah secara hukum untuk mengelola kegiatan di kawasan hutan ini. Jadi dengan adanya mereka sudah mendapatkan akses hukum untuk berbudidaya, mereka akan tenang, maka pendapatannya akan meningkat. Jadi akses yang pertama adalah legalitas hukumnya, yaitu ketenangan masyarakat untuk bisa mengelola program HKM ini dibandingkan yang sebelumnya. 3 daerah berikut ini yaitu Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Lampung Barat, dan Padang Pariaman Sumatera Barat menjadi contoh bagaimana konsep hutan kemasyarakatan tersebut berhasil diaktualisasikan secara mandiri oleh masyarakatnya. Kabupaten Lampung Barat ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang telah memperoleh izin definitif pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan luas area sebesar 24.760.000 hektar. Kecamatan Sumberjaya dengan penduduk 90.000 jiwa ini terdiri dari 28 desa dengan total luas wilayah 54.194 hektar atau 10,9% dari luas Kabupaten Lampung Barat. Wilayah ini dikenal dengan penghasil kopi jenis Robusta terbesar. Selain itu, penghasil terbesar juga terdapat di kawasan Waitenong. Penanaman kopi dikembangkan dalam konsep agroforestry. Kopi juga dijadikan sebagai tanaman utama
berdampingan dengan kebun campuran dari tanaman keras atau semusim. Di sini kami menjelaskan beberapa hal tentang agroforestry multistrata. Itu adalah konsep di mana di situ ada tajuk tinggi, tajuk sedang, dan tajuk bawah. Itu sesuai dengan kanopi di hutan. Nah, itu dialihkan kepada lahan garapan masyarakat. Nah, di mana situ adalah kami ambil untuk tajuk tingginya, kami ambil untuk tanaman kayunya adalah cempaka, sengon semende, dan beberapa tumbuhan yang memang diminati atau disukai oleh petani. Salah satunya adalah jenis kayu medang. Nah, adapun untuk buahnya, untuk tajuk tinggi kami ambil adalah untuk buah duren, buah pete. Itu adalah salah satu jenis tumbuhan atau buah-buahan yang memang bisa untuk tajuk tinggi. Nah, untuk tajuk sedangnya kami ambil di sini kayak jengkol, jialing, itu nangka, itu adalah salah satu tumbuhan untuk tajuk sedang. Adapun di sini dibantu dengan tanaman petani, yaitu tajar lada adalah salah satu untuk tajuk sedangnya. Nah, untuk tajuk bawahnya di sini tentu masyarakat Lampung Barat ini sangat mengkristal atau sangat hobi tentang menanam kopi. Nah, salah satu tajuk bawahnya adalah kopi. Nah, untuk itu kami memadukan dan kami rasa itu cukup efektif, cukup sukses di HKM ini dengan konsep hutan beralih kepada kebun masyarakat. Sesuai dengan moto kehutanan, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, kami dapat di sini gitu. Karena masyarakat di sini yang dulunya monoton terhadap penghasilan setahun sekali, sekarang mereka mendapatkan penambahan kesejahteraan itu mulai dari buah kayak sekarang dari duren mereka sudah panen, dari jengkol juga mereka sudah panen, dan dari tajuk sedangnya lada juga panen. Itu adalah salah satu peningkatan kesejahteraan petani yang dulu hanya monoton setahun sekali penghasilannya. Sekarang mereka bisa mendapatkan penghasilan, ada yang bulanan, ada yang per 6 bulan, bahkan untuk saat ini mereka lagi mengonsep tanaman cabai Jawa atau cabai jalar, itu bisa menghasilkan penghasilan seminggu sekali. Nah, untuk konsep strip rumputnya gitu, di sini petani pekebun rata-rata sekarang sudah memiliki dari 100% penduduk, 70%-nya sudah memiliki kambing. Itu adalah salah satu cara untuk konsep strip rumputnya kami dirasa cukup berhasil. Mereka juga dapat penambahan mulai dari penambahan daging, istilahnya pendapatan dari penjualan daging, dan mereka juga dapat mengurangi biaya produksi yang dulunya harus membeli pupuk kimia mungkin dari satu lahan kebun itu per hektar itu harus 1 ton, sekarang mereka hanya beli 3 kintal dan sisanya mereka memakai kotoran kambing. Sekarang mereka juga melakukan penanaman atau perlindungan terhadap mata air. Mereka menanam beberapa jenis tumbuhan, yaitu yang salah satunya adalah bambu. Kenapa bambu? Karena bambu dirasa cukup resapan airnya paling tinggi, dan itu juga sangat berguna untuk menjadi tahanan di mata air. Nah, sekarang di HKM Binawana sendiri khususnya dan umumnya di Sumberjaya ini, petani-petani di HKM itu sudah melakukan peternakan perikanan juga gitu, hasil dari konservasi itu tadi. Yang dulunya pas musim kemarau cuma 2 bulan, 3 bulan, air udah hilang. Sekarang walaupun kemarin sempat kemarau 4 bulan, mereka masih dapat air. Artinya konsep HKM ini kami pandang cukup berhasil untuk reboisasi atau untuk menghutankan kembali. Kisah perkebunan kopi di Sumberjaya sudah berawal sejak tahun 1891. Budidaya kopi mengalami kemajuan pesat pada dekade 70-80-an. Studi terhadap perubahan penggunaan lahan menunjukkan bahwa luas kawasan berhutan di daerah itu menurun cukup tajam selama periode tersebut, yaitu dari 60% pada tahun 1970 menjadi hanya 13% pada tahun 1990. Yang menarik ialah bahwa penurunan luas kawasan hutan tersebut seiring dengan perluasan kebun kopi
bahkan hingga ke kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan. Persoalan ini sempat mencuat dan menjadi pelik, namun dapat diselesaikan dengan terbitnya Kepmen Kehutanan pada tahun 2001 yang mengizinkan pengelolaan hutan kemasyarakatan di kawasan hutan lindung tersebut. Salah satu kunci sukses dari pengelolaan hutan kemasyarakatan ialah persatuan atau paguyuban dalam kelompok masyarakatnya. Ini pun merupakan ketentuan baku dari Kementerian Kehutanan untuk memperoleh izin pengelolaan hutan, di mana setiap kelompok yang terdiri dari 20 sampai 40 KK diwajibkan memiliki struktur, rencana kerja, peta kelola, dan peraturan kelompok. Di Sumber Jaya ini terdapat 5 kelompok tani hutan yang mengelola luas lahan hutan sebesar 1.909 hektar. Saya selaku pengurus HKM Binawana Pukontribu Syukur, Kecamatan Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, bahwa HKM Binawana ini dibentuk pada tanggal 21 April 1998. Adapun yang dikerjakan oleh kami mulai setelah terbentuknya kelompok ini adalah penataan areal. Kemudian setelah penataan areal adalah kami ini pembuatan proposal untuk mengajukan izin. Dan alhamdulillah izin ini kami sudah didapatkan. Yang pertama izin sementara 5 tahun dengan luas areal 645 hektar. Kemudian izin yang kedua setelah dievaluasi adalah mendapatkan izin definitif 35 tahun. Nah, alhamdulillah bahwa setelah mendapatkan izin itu bahwa pengelolaan hutan di sekitar Tribudi Syukur di HKM Binawana ini cukup baik, masyarakat cukup bisa mengerti gitu kan, di mana bahwa kalaupun berbicara tentang masalah sebelum adanya HKM dan sesudahnya ada HKM, sebelum ada HKM ini di sekitar ini adalah dulunya adalah petani itu berkebun kopi secara monokultur, tidak ada naungan. Nah, alhamdulillah dengan adanya HKM ini semakin mengerti. Kemudian tingkat pendapatan masyarakat, di mana bahwa sebelum HKM ini boleh dikatakan kami ini susah gitu kan, jangankan untuk menyekolahkan ke tingkat lebih tinggi, untuk ke SMPTN susah. Dan alhamdulillah setelah mengelola hutan kemasyarakatan gitu kan, alhamdulillah gitu tingkat perekonomian masyarakat di sekitar itu, terus anggota kami ini alhamdulillah sekarang ini sudah bisa menyekolahkan mulai dari SD, SMP, SMA, bahwa sudah ada beberapa orang yang memang lulus perguruan tinggi gitu kan. Nah, kemudian dampak yang dirasakan dengan adanya HKM, yang pertama adalah masyarakat mengelola hutan adalah dengan adanya ketenangan. Kemudian dampak selanjutnya, di samping kami ini kebetulan adalah HKM yang pertama di Lampung Barat, bahwa di sekitar kami ini banyak kelompok-kelompok yang belajar ke kami. Dan alhamdulillah sekarang ini HKM ini bukan di kami saja, sudah berkembang di beberapa kecamatan gitu, bahwa di Lampung Barat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bahwa HKM ini kan izinnya masih 35 tahun. Saya berharap terutama kepada anggota kami, di mana bahwa pengelolaan hutan ini saya berharap tetap dikelola dengan baik, kemudian hasil yang didapatkan dimanfaatkan dengan baik gitu. Kemudian harapan saya kepada pihak pemerintah terutama, dan terus terang saja bahwa keberhasilan ini bukan hanya semata-mata hasil karya kami, juga ini ada beberapa support bantuan dari pemerintah, terutama fasilitasi itu mulai penyuluh gitu kan, kemudian proses sampai dengan izin, jadi syukur alhamdulillah. Nah, walaupun dengan sampai itu kami juga masih sangat berharap dengan bantuan pemerintah, di mana bahwa masyarakat kami ini boleh dikatakan sumber daya manusianya masih kecil gitu kan, di mana bahwa kalau tentang masalah budidaya tanam menanam sudah cukup bagus gitu kan, cukup paham. Tapi di mana bahwa ada beberapa hasil komoditi yang di HKM ini selama ini kan masih dijual mentah. Harapan kami ke depan ini bagaimana kami ini bisa mengolah bahwa dari barang mentah ini jadi barang jadi, supaya bahwa nilai jualnya lebih tinggi. Air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian yang selanjutnya
Dari seluruh perkembangan yang mengembirakan ini, tidak kalah pentingnya ialah peran pendampingnya penyuluh lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh penyuluh kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan, di samping peran lembaga LSM setempat. Perbandingan usaha masa lalu, masyarakat di sini berusaha tani ini bisa dikatakan asal-asalan. Nah, bilang asal-asalan itu seperti memilih komoditi yang apa adanya, kemudian cara mengolah tanah itu serampangan, tidak sesuai dengan metode-metode yang ada. Nah, kemudian bisa dikatakan dari tanaman itu monokultur lah, jadi dalam satu jenis tanaman. Nah, sehingga dengan adanya konsep HKM ini, mereka lebih, yang jelas lebih banyak menerima informasi daripada penyuluh, dari pemerintah, dinas kehutanan tentang konsep HKM. Nah, sehingga dia mengikuti, kemudian dari situ mereka mulai merangkak membuat pembibitan, kemudian dari satu bidang lahan itu sudah kelihatan ada tanaman lain gitu ya. Jadi kalau di sini pada umumnya tanaman kopi, kemudian bisa dicampuri dengan tanaman lada. Nah, kemudian di HKM ini kan ada semacam kewajiban menanam tajuk tinggi, ya hasil daripada kesepakatan bahwa per hektar itu adalah 400 batang tajuk tinggi tanaman NPTS, yaitu buah-buahan dan kayu-kayuan. Nah, di samping itu mereka harus memperbaiki tekstur tanah dengan cara konservasi sipil teknis. Jadi di situ ada yang dibuat rorak, ketika lahan agak lereng itu dibuat teras, strip rumput, kemudian rorak. Nah, dari situ